yang dengan sebab wasilah itu kemudian baginda Rasul terbangun. Wahai Sayyidina Abu Bakar, apa yang menyebabkan engkau menangis? Ternyata beliau Sayyidina Abu Bakar menangis bukan karena digigit binatang berbisa itu, bukan karena sakit itu, tetapi beliau lebih khawatir terhadap keselamatan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ada orang kafir Quraisy yang sudah wirawiri di sekitar Gua Sur itu, yang sedikit saja kalau nengok pasti akan melihat baginda Rasul dan Sayyidina Abu Bakar. Dengan hitung-hitungan akal manusia, maka pasti kalau ketahuan seperti itu, habislah riwayat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi disitulah bagaimana Gusti Allah bisa mengaburkan pandangan manusia, bisa mengaburkan pandangan seseorang dari yang mustinya atau lazimnya atau adatnya terlihat tidak jadi terlihat. Bahkan ketika beliau keluar dari rumahnya, beliau hanya menyebar pasir atau debu, itu yang awal rumah baginda Rasul seolah-olah tidak melihat kalau baginda Rasul itu pergi meninggalkan rumahnya, di mana tempat tidur beliau waktu itu digantikan oleh Sayyidina Ali. Coba kalau kita dikepung begitu, terus disebar oleh kita itu debu atau pasir, yang ada malah kita ketangkep. Itu jauh sekali bedanya kita dengan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina Abu Bakar sangat mengkhawatirkan keselamatan baginda Rasul, dan beliau adalah orang yang mencintai baginda Rasul. Sehingga kemudian oleh Kanjeng Nabi diberikan suatu kalimat motivasi yang sangat luar biasa, la tahzan innallaha ma'ana. Artinya apa nih Kiai Fauzan yang ngerti artinya? Biar gak ngantuk. Tapi saya hari ini nggak ngantuk kayak kemarin tuh. Kemarin saya ngantuk banget, bener-bener. Ini enggak. Karena saya sekarang atur strategi bagaimana kesini setelah sambutan bubar gitu. Makanya saya, ya sisi lain memang saya tadi ada kegiatan, tapi sisi lain saya sudah punya cara mengantisipasi ngantuk. Karena R-anan di kampung saya dengan R-anan di kampung Kiai Mujibini di sini, ya, ini beda. Kalau di kampung jam 10 selesai, sisanya jam 11 ngobrol-ngobrol ngopi lah gitu ya. Kalau di sini jam 11 baru start. Makanya saya kalau berangkat jam 9, saya pikir udah terlambat, ternyata di sini baru kemprang-kemprang gitu kan. Nah, itu kalau kemprang-kemprang pasti masih lama gitu kan. Itu. Awalnya saya strateginya alhamdulillah berhasil. Saya melihat dari pojok yang jauh sana masih kelihatan ada tulisan itu Banser merah. Backgroundnya kuning, listnya hitam, nah itu masih kelihatan. Tapi kemarin tuh saya benar-benar mabuk sampai dipijitin katip sampai turun tangan mijitin tuh. Kemarin waktu di blog sana ya. Tapi ya ngantuk itu obatnya bukan pijit, obatnya bukan kopi, tidur. Sama kayak panjenengan kangen sama istrinya, kangen sama anaknya, obatnya bukan telepon, obatnya bukan transferan, obatnya bukan kiriman-kiriman, paketan-paketan, tapi obatnya adalah pertemuan. Ya, obatnya adalah bertemu. Rindu cuma satu obatnya, kata Dan Susilo, bertemu. Udah ketemu belum Dan? Udah, alhamdulillah. Itu hari belum? Kemarin habis pulang. Postingannya kan nyari tambah. Tapi itu khusus grup dewasa gitu ya. Bang Zeng ikut semua, khusus komandannya saja ikut gitu. Pimpinannya, tapi masih share ke teman-temannya yang lain, sama aja bocor kan.
Kiai Iksan tidak. Kalau Kiai Iksan tuh postingannya soleh-soleh semua. Kiai Fauzan tuh postingannya keren gitu ya. Kadang-kadang orang apa, kadang-kadang ada. Ya memang harus begitu. Karena beliau kalau postingannya soleh-soleh terus keburu dipanggil oleh Gusti Allah. Hidup itu kalau terlalu soleh akhirnya dipanggil sama Gusti Allah. Maksudnya ya bukan soleh harus soleh itu ya. Tapi kalau terlalu soleh gitu ya, akhirnya oleh Gusti Allah udah kamu selesai dipanggil, kamu udah baik. Tapi kalau masih ada yang sedikit-sedikit jeleneh-jelenehnya nih, kayaknya masih jelenehnya, biasanya dipanjangkan umurnya. Tapi ya jangan jeleneh, banser jangan, ini saya bercanda gitu ya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali Sayyidina Abu Bakar sangat luar biasa. Ternyata beliau mengkhawatirkan akan keselamatan baginda Rasul dari kejaran musuh-musuh agama, musuh-musuh Allah. Lalu dengan izin Allah beliau kemudian diselamatkan. Ini prosesi hijrah yang tidak saya ceritakan secara komplit ya. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, apa sih yang disampaikan Sayyidina Abu Bakar? Banyak sekali, tapi yang saya akan sampaikan cukup satu saja. Mudah-mudahan cukuplah 7 menit ya. Sudah berapa menit? 6. Berarti tinggal 1 menit lagi. Kata Sayyidina Abu Bakar, beliau mengatakan salasun, ada 3. 3 hal yang mana beliau katakan la tudroku bi thalathi, yang mana kamu tidak akan memperolehnya, kamu tidak akan mendapatkannya hanya dengan 3 cara saja. Artinya 3 hal ini tidaklah bisa diraih hanya dengan 3 cara ini. Apa itu? Yang pertama beliau katakan al-ghina bil munah. Kamu tidak akan sama sekali memperoleh kekayaan dengan cara menghayal. Pengen sugih ngayal, pengen punya motor ngelamun, pengen punya istri ngelamun, pengen punya rumah ngelamun, pengen punya mobil ngelamun, pengen punya usaha ngelamun. Itu tidak berhasil, tidak akan pernah kau raih itu semua. Kalau kepengen punya istri, cari caranya bagaimana, tanya Kiai Fauzan. Kalau Kiai Fauzan yang ngasih, tanya Kiai Iksan. Kiai Iksan yang ngasih, sebelahnya Kiai Mustamar KW2 lah. Ya, Kiai Susilo ada, tanya beliau. Bahkan punya ramuannya. Oh, saya masih chef itu. Langsung dihapus sama beliau. Waktu saya masih di grup MBC waktu itu ya. Sekarang saya punya grup khusus, grup guyonan. Itu grup MBC juga katanya. Ya, orang MBC juga gitu. Jadi kemana-mana tetap ketemu grup MBC ada. Jadi grup MBC itu macam-macam, banyak sekali. Ada yang isinya merah, ada isinya putih. Ya, seperti itu. Ya, iya itu idenya. Apa itu? Ketua Tanfiz Yafrinu. Itu idenya beliau. Dan itu waktu pengajian di Fatayat ya, Fatayat gitu. Yang masjidnya pojok sini ya. Ya itu awal mula kisah adanya grup itu. Ya grup itu membawa hikmah dan membawa fitnah, itu biasa. Ya orang hidup kan kalau gak membawa hikmah membawa fitnah itu kan. Kalau hidup gak membawa hikmah ngapain? Hidup gak ada fitnahnya ya rasa urip lah. Ya emang hidup anak gue loro. Jenengan kadang bener, jenengan kadang-kadang orang bener, wis selesai. Tinggal akeh bener ya, pakai orang ada wis. Jadi sampean kudu bisa kalkulasi. Ana sing ngomong rumus 10 keburukan bisa dihapus dengan 1 kebaikan, wis matematika. Ana mana sing diwalik. 1 keburukan cara hapusnya adalah dengan 10 kebaikan, wis kualik-kualik wis mbok. Itu orang Tambun, tapi jenengan gak ada di grup itu, saya ikut di grup itu. Nah, itu di grup itu isinya orang-orang Bali semua. Orang luar kumen banyak, makanya saya akan kita kasih model grup guyon aja. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak bisa menjadi orang kaya, menjadi orang sukses, menjadi orang berhasil, kata Sayyidina Abu Bakar, hanya dengan berandai-andai saja. Kalau kita kepengen maju, kepengen sukses, kepengen meraih cita-cita kita, ada ikhtiar. Yang itu semuanya adalah kewajiban bagi setiap insan.
Sehingga dengan demikian orang-orang yang diberikan oleh Allah titipan-titipan harta, biasanya dia punya perantara, kerjanya giat, usahanya apa saja diusahakan. Misal ya apa saja yang penting jadi duit, rongsokan jadi duit, gimana caranya pohon jadi duit, gimana caranya tanah ini jadi duit, gimana caranya HP jadi duit, semuanya dijadikan itu. Sehingga kemudian setiap dia keluar dari rumahnya obsesinya satu, yaitu duit. Maka dia bisa diberikan oleh Allah kesuksesan. Tinggal dia bersyukur apa tidak. Orang-orang yang sekarang punya angkot sampai ratusan angkot itu kan saya tanya, ternyata ya waktu mudanya tuh gak leha-leha. Waktu mudanya makannya sederhana. Waktu mudanya nggak berpakaian pendeta-pendeta, tetapi mempersiapkan masa hidup kemudian. Maksudnya masa hidup di dunianya yang akan datang. Walaupun masa depan kita sesungguhnya adalah akhirat. Masa depan kita sesungguhnya itu. Tetapi bagaimana beliau itu Pak Haji, saya nggak sebutin namanya, nanti sampai ke sana minta duit repot. Kata saya tuh repot gitu. Jadi proposal. Ya, saya masih tunjukin juga rumahnya. Tapi saya pernah tanya-tanya tuh. Dan beliau itu punya kunci. Setiap hari Jumat angkotnya dihentikan semua, tidak dioperasikan. Di antaranya itu yang dikasih bocoran ke saya cuma itu. Padahal saya kepengennya bagaimana cara mengembangkan 10.000 dari 100.000, 100.000 dari 10 juta, 10 juta dari 1 miliar. Nah itu yang pengen saya pelajari. Supaya kegiatan Rijalul Ansor itu di hotel. Ada yang hotel kan Allah kasih teka kan. Terus ngapain hotel kan tuh istirahat ya. Hotel istirahat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus punya motivasi hidup. Jangan ngelamun. Walaupun semuanya itu rezeki itu adalah didatangkan oleh Allah sekehendak Gusti Allah. Bisa saja orang yang sila kemudian oleh Gusti Allah diberikan lebih banyak dari yang lari-lari. Bisa saja yang duduk-duduk malah diberikan lebih banyak dari yang berdiri-berdiri. Bisa saja yang diem malah diberi banyak oleh Gusti Allah daripada yang teriak-teriak. Contoh, itu yang calo-calo angkot itu kan teriak-teriak. Yang dapat banyak duitnya siapa? Majikannya. Majikannya berarti lagi ngorok. Ngorok itu bahasa Jepang, bahasa Indonesianya tidur. Nah, bahasa Cikarangnya MOLOR. Ada anak kecil tidur anaknya ya. Alhamdulillah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Banser juga demikian sama. Ingin punya seragam banyak, bagus, caranya bagaimana nabung? Jangan nunggu pilihan 5 tahun saya hancur itu berantakan. Sampai obat mabit lagi beres bubar. Misalnya yang baik, anak tundang mana tekat, tundang mana tekat, tundang enak. Milih yang penuh TPS kan ego ya. Ilmunya Katib itu. Bodohan Katib ilmunya itu. Tahu orangnya banget apa enggak? Tadi sih kayaknya rambutan tapi nggak kelihatan. Di depan saya nggak ada. Samping saya tadi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita hidup ini ada upayanya. Karena ada takdir yang sifat yang mu'allaq, ada yang mubroh. Kalau takdir mu'allaq itu masih ada daripada upaya kita untuk diikhtiari. Sehingga orang yang tadinya miskin bisa berubah kemudian menjadi kaya. Jadi jangan kemudian saya udah miskin, saya takdir saya enggak ada. Bagaimana? Berarti selama ini saya terlalu malas. Hujan sedikit izin dan orang makan izin bos, orang makan gerimis gara-gara gerimis. Ya itu kan digeser sama karyawan yang lain. Di karyawan yang gerimis sedikit izin, bojone pilek izin, anaknya nguyuh izin. Nah, kakek izin, sehingga kemudian begitu ada promosi tahun berikutnya ketinggalan, lewat. Oh saya udah 10 tahun malah dia yang baru 5 tahun karena dia tidak ada izinnya. Kamu izinnya merepal itu bahasa Inggris, bahasa Indonesianya merepal apa tuh? Banyak sering.
terserah lah diterjemahkan, ini banyak orang Indonesia ini lah. Nah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi ada takdir yang kita masih bisa berupaya. Ya, semuanya kehendak Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala betul, tetapi kaya dan miskin itu masih ada peranan kita, termasuk dalam masalah urusan sehat. Ya, orang mau sembuh ada jalurnya, ada syariatnya, yaitu berobat, yaitu melakukan upaya meminimalisir penyakit itu atau setidaknya menyembuhkan walaupun tidak total. Itu ada upayanya. Karena takdir-takdir yang demikian ini masih bisa. Bodoh, nggak ngerti, DO bisa berubah ke INTER. Kalau dia terus belajar, bagaimana cara saya bisa jahit dengan benar, berarti saya harus belajar sama tukang jahit, jangan sama tukang bubur, pasti nggak ketemu. Harus dikaji, dipelajari, sehingga kemudian nanti dia akan bisa. Tapi begitu dia belajar baru mentok satu titik, lalu dia balik kanan, maka tidak akan pernah bisa menjadi tukang jahit. Dia akan tetap terus-menerus tidak bisa menjahit. Kenapa saya sampai hari ini tidak bisa memegang mesin jahit? Karena saya tidak pernah memegang mesin jahit, belajar dengan benar. Nah, kalau panjenengan berusaha mempelajari bagaimana memutar mesin jahit, bagaimana genjot mesin jahit, kan ada genjotan ya. Zaman dulu mereknya Butterfly itu. Kalau sekarang kan Singer, mereknya tinggal diceklek jalan itu. Mau berapa kecepatannya ada tombolnya. Mau kapan berhentinya ada tombolnya, mau kapan mulainya ada tombolnya. Tinggal pulsa rumahnya itu ada. Karena secanggih apapun barang-barang yang kita miliki di rumah kita, tanpa ada pulsa, itu dijamin alat-alat itu tidak akan berfungsi sama sekali. Sama kayak panjenengan, kodon gede, rambut cepat, melakukan duk, tapi orang mangan, kemungkinan itu nggak ada fungsinya semua itu, kemungkinan tergeletak, bahkan dibawa ke RSUD. Kenapa ini? Tidak ada nutrisinya, tidak ada karbohidratnya, tidak ada proteinnya, tidak ada vitaminnya, terus ngapain orang nasi dipangan? Hadirin yang dirahmati Allah, maka kalau pengen kuat, salah satunya yaitu mangan. Siap? Ini masih siji tapi maksudnya madang. Itu madang. Partainya kok ya. Ya tulisannya ya, pasti ya tulisannya ya. Alkalin, kayak baterai. Mikrobooster ini minuman riba. Gimana tegamenya yang paling meja ya. Ini sing ngeposis apa sih? Biasanya nubuah, biasanya NU, biasanya nubuah kalau nggak air santri itu ya. Kangen gitu kan. Berarti minum gitu kangen mainnya terus ya. Luar biasa. Alkalin aku ngeri ya. Alkalin mereka tepung terus langsung melek ya. Ngasih ngombe terus orang melek berarti bermasalah. Ngombe alkalin malah turu. ABC berarti dia. Ya. Tambah ABC kopinya ya. Terus tuh kafe merek baterai. Nah itu yang pertama. Yang kedua kata beliau, Sayyidina Abu Bakar mengatakan ini juga penting. Jadi pesan yang kedua setelah membicarakan tentang masalah keberhasilan, tentang masalah kekayaan, tentang masalah kesuksesan, ternyata ditambah lagi yang kedua ini tentang masalah kemudaan. Wasyababu, yaitu muda berarti ya, itu jiwa muda atau berbadan seger muda, nom bahasanya gitu ya. Dengan apa tidak bisa diraih? Bil hisab, yaitu dengan disemir-semir rambutnya, dicat-cat. Itu tidak cukup dengan itu, dan tidak bisa, itu hanya menipu. Makanya kemudian di dalam fikih menyemir rambut itu tidak boleh warna hitam, karena ini akan menipu yang tadinya tua padahal rambutnya sudah putih, lalu disemir hitam supaya kelihatan muda lagi. Begitu keluar payu maning, kira-kira ini.
Loh kan ini kan kayak pasti rambutnya putih sih gitu. Pasti. Kalau kayak saya rambutnya hitam enggak. Ya. Ini nggak boleh disemir hitam. Nanti keluar dikira masih bujangan, dikira masih ABG. Kalau mau apa merah, kalau mau apa biru, kalau mau apa kuning, sesuai partainya lah silakan. Lagi zaman ya. Boleh. Ya, orang tuh udah jadi partai Gurem, udah partai Gurem udah ada suaranya. Ya. Yang lagi ramai itu partai ya abang tuh lumayan, ya, hijau juga lumayan, ya, biru juga lumayan lah ya. Partainya apa lah ya orang tersebut. Nah, di Banser itu ada di mana-mana, tidak kemana-mana kan, kayak orang tuanya lah ya. Kan NU juga kan. Jadi Banser itu boleh di hijau, boleh di biru, boleh di kuning, boleh di mana aja. Yang penting jadi dewan kabeh kan kira-kira gitu ya. Ojo nyebar tapi langsung ganti ngapain kan gitu. Nyebar cok. Teman-teman jalan ini pada suwek. Mana libur? Ya, Itu matro kali. Ya kan perumahan. Kono tanyain. Ulangan ya kan. Ulangan gitu nek gamane bukunya. Kasih dia pozan dibakar minum. Kuncine jadi kayak kepala sekolah SMP dulu belajar kayak gue. Pelajaran nang nemen bukunya diwaca ora ketemu, bakar. Buang pase dinung banyune antuk maring sekolahan kliyeng-kliyeng karo jangkaran coreti sakenan ABC iki tes A berarti C tes C berarti B tes B berarti D wis kabeh jawabane arep dilale ketemu ning rumus apa ning kuncine plek ketemu dilale bener itu paling enak ngerjain bilang ganda aku kemarin ke sekolah paling sangat ngerjain gue karena misalnya jawabannya jawabannya memper mesti ngumeti. Makanya dikatakan sama penjaganya atau pengawasnya kerjakan yang paling mudah kabeh. Kancing. Oh bukan puter kerjane anu. Esok sing gue sing muter-muter iki meja pada gunung. Wong duwe busur nang papane kok ngorok meja. Kali mas saya paling ora seneng sekolah karo kali mas rusak kabeh bangun. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini masalah kemudahan. Tidak dengan cara seperti itu ternyata. Kalau kita hanya semar-semir saja, itu malah ternyata kata Sayyidina Abu Bakar tidak akan berhasil dengan cara itu. Mudah itu caranya ya kita menghilangkan semua pikiran-pikiran yang aneh-aneh, yang negatif-negatif, fresh lah.